Nok, Jalen, ada apa sebenarnya? ada apa? Paman, Bibi, kalian datang. Sudah nikah masih panggil paman bibi. Tukang ramal sudah bilang hari baik. Maaf, aku masih belum terbiasa. Sebenarnya ada apa? Begini Bibi, malam ini aku dan Jialin makan di warung seafood, mungkin safornya kurang bersih. Ditambah Jialin makan terlalu banyak, jadi agak sakit perut. Kamu ngomong apa? Kalian berdua kok tidak mengerti. Kamu hamil masih lari-lari. Makan seafood di tempat kotor seperti warung. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada bayi? Ini salahku. Siapa keluarga Ding Jialin? Dok, aku ibunya. Anakku tidak apa-apakan. Radong uses sekat. Dan ada penyumbatan usus tidak lengkap. Tapi tidak masalah, minum obat anti radang dan infus 2 hari. Selain itu perhatikan makanan, makan yang ringan saja. Bagaimana dengan bayinya? Bayi apa? Dok, anakku hamil lebih dari 4 bulan. Kalau minum antibiotik, apakah akan mempengaruhi janin? Pasien tidak hamil, apakah kalian salah? Hari baik apa? Sudah kubilang jangan percaya ramalan. Sunuo tahu kabar adikmu hamil palsu. Duduk lama di sini. Kami tahu hatinya sedih, jadi tidak mengganggunya. Lalu dia bilang, ingin keluar jalan-jalan cari udara segar. Kami tidak menahannya. Tapi setelah kembali ke kamar, menemukan adikmu. Untung ditemukan cepat kalau tidak. Mungkin Jialin khawatir. Sunuo tahu dia hamil palsu. Meninggalkannya, makanya dia seperti ini. Pedonia. Hamil kok bisa jadi bahan lelucon. Wajar Sunuo marah. Salah tukang ramal pilih hari yang tidak tepat. Masih bicara hari baik? Kalau kabar ini tersebar, pasti jadi bahan tertawaan. Ibu. Kondisi Jialin sekarang sangat buruk. Jangan salahkan dia lagi. Menurutku, jika Sunuo meninggalkan Jialin, aku khawatir Jialin tidak akan kuat. Ini masalah besar. Demi seorang pria, dia sampai melakukan ini. Sang bodoh. Yang paling penting sekarang, menurutku harus segera cari Sunuo. Ayah, sudah telepon Sunuo belum? Ayahmu mau telepon tapi aku hentikan. Aku pikir hubunganmu dengannya lebih baik, jadi teleponmu dulu. Ingin kamu yang mencarinya. Oke, aku akan cari dia sekarang. Kalian rawat Jialin baik-baik di sini. Jangan sedih lagi. Ayah, aku pergi dulu. Oh. Kalau begitu aku tanya, kamu juga mau minta maaf pada anak dalam kandunganku? Aku hamil anakmu. Sekarang aku tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin tanya, kamu mau bagaimana dengan anak ini? Jika aku memohon, demi anak ini, tinggallah. Kamu mau setuju? Pasien sama sekali tidak hamil. Apa kalian salah? Kenapa bisa begini? Aku harus bagaimana?
Sunwo, aku sudah tahu semua masalahmu. Lihat, setelah kamu pergi tadi, syukurlah tidak terjadi apa-apa. Dia orang yang mudah terobsesi. Sekarang satu-satunya yang bisa menghiburnya hanya kamu. Meskipun dia salah 1000 kali, tolong maafkan dia sementara. Tetangga menjenggannya. Anggap ini permintaan dari kakakmu. Ibu, Ada kabar? tidak jawab telepon atau pesan. Ayah, bukannya besok ada acara pertukaran akademik? Ibu besok masih ada rapat seharian. Bagaimana kalian pulang dulu? Aku yang jaga dia di sini. Dia seperti ini, mana mungkin kami tenang pulang? Sunwo, Paman dan Bibi, kalian pulang dan istirahat dulu saja. Di sini ada aku yang merawat. Sunwo. Maaf, Mau minum air? maaf. Di dunia ini, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa sendiri. Jangan pernah lagi melakukan hal bodoh. Aku akan ambilkan handuk untukmu. Maafkan aku, ya? Kenapa kamu harus membohongiku? Maaf. Aku benar-benar tidak sengaja membohongimu. Waktu itu aku hanya takut kamu meninggalkanku. Aku takut tidak bisa bertemu kamu lagi. Pikiranku waktu itu kosong. Entah bagaimana aku berbohong. Maaf. Aku sangat mencintaimu. Jangan tinggalkan aku, ya? Panas? Kamu makan juga. Aku tidak bisa makan sendirian. Aku tidak lapar, kamu makan dulu. Aku makan nanti setelah kamu selesai. Jialin, turunkan tanganmu. Kalau kamu angkat tanganmu tinggi-tinggi, darah akan mengalir balik. Kamu sudah merawatku, pasti lelah, ya? Kamu ingat, waktu aku ditabrak mobil. Kamulah yang menungguku siang dan malam di rumah sakit. Aku merawatmu juga seharusnya. Maksudmu, ini balas budi? Sekarang jangan pikirkan apa-apa, fokus sembuh dulu. Masalah lain bicarakan nanti setelah sembuh. Kamu jadi seperti sekarang. Sebagian besar karena aku. Jadi aku bertanggung jawab merawatmu, kan? Ayo. Jolin. Kalian sedang bicara, aku akan beli buah dulu. Kalian lanjutkan. Tidak usah, kami sudah selesai bicara. Aku saja yang beli buah, kalian lanjutkan. Boleh juga, Jalin suka mangga. Aku tahu.
Orangnya sudah pergi, marah-marah buat siapa? Sekarang benar-benar hancur. Setelah rahasia anak terbongkar, Sunwo sekarang hanya sekadar menanggapi aku. Dia tidak akan pernah mencintaiku lagi. Aku benar-benar ingin mati. Apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja kembali dari Hong Kong. Langsung datang untuk menemuimu. Kamu berpikir seperti ini, pantaskah kamu padaku? Tenang dulu, kamu bilang dia hanya menanggapi kamu. Sekarang dia bersikap apa? Apalagi sikapnya? Awalnya karena anak. Menikah denganku, tapi sekarang tidak hanya dia menyesal. Bahkan orang tuaku setuju, pernikahan ditunda tanpa batas. Ditunggu tanpa batas? Lebih baik langsung vonis aku mati saja. Kami memang menggunakan sedikit trik untuk menahannya. Sekarang sudah terbongkar, dia juga tidak meninggalkanmu. Itu menunjukkan dia orang yang menghargai perasaan. Kedua, dia pasti punya sedikit perasaan padamu. Setidaknya dia tidak membencimu. Jangan terlalu negatif. Kamu seperti ini tidak bisa mempertahankan hati pria. Setelah sembuh, teruslah berbuat baik padanya. Dia pasti akan tersentuh. Awalnya juga berpikir begitu. Tapi sekarang dia hanya melakukannya untuk membalas kebaikanku. Dan satu-satunya pengikat perasaan kita sudah hilang. Dia bisa pergi dariku kapan saja. Mau pergi kemana? Kalian sudah menikah secara hukum. Mau pergi seenaknya? Tidak semudah itu. Meski tidak pergi, hatinya tidak ada padaku. Benar juga. Aku tanya kamu, yang Sindan itu, masih di pusat desain kalian? Rival cinta tetap di dekatmu. Kamu benar-benar pikir Sunwo belum pergi cukup cepat? Awalnya aku pikir, Sunwo sudah perlahan mendekatiku. Aku tidak ingin bertindak terlalu kejam. Aku takut dia pikir aku terlalu picik. Tapi sekarang aku sangat takut dia akan meninggalkanku. Toleransi pada orang lain adalah kekejaman pada diri sendiri. Menurutku, mereka sekarang terlalu dekat. Cepat atau lambat akan terjadi masalah. Cari cara, jauhkan dia dari pandangan kalian. Mengerti? Buburmu enak sekali, ajari aku dong. Membuat bubur agak ribet. Begini saja, lain kali kamu mau makan. Langsung telepon aku akan datang dan memasaknya untukmu. Mau lagi? Kalau begitu aku cuci piring dulu, kamu istirahat saja. Sunwo, Jiawen, kamu sudah kembali. malu banget suruh cowok sepertimu masak di sini. Jadi aku kakak yang gak becus. Ah, biasa aja. Kamu udah makan belum? Di panci masih ada bubur, mau makan lagi nggak? Cowok yang sedang jatuh cinta. Nggak makan, nggak minum, juga nggak lapar. Iya juga ya. Kalau gitu aku nggak ngurusin kamu deh. Nggak usah ngurusin aku. Kamu bilang, aku kayak gini. Kek cewek banget ya, baru pertama kali jatuh cinta. Rezania. Kalian berdua susah payah baru bisa bersama. Senang-senang itu wajar banget. Ayah. Jialin ada di atas? Aku mau ke atas jenguk dia. Dia lagi tiduran baca buku di atas. Kamu bisa langsung ke sana. Kalau gitu kamu sibuk dulu ya. Tingkij. Aku datang memberi salam. Masih GG, keluar rumah sakit nggak ada tandu jemput. Gimana? Udah enakan belum? Masih ada yang nggak enak? Kamu bisa nggak sih? Kalau masih sakit di sini, Sunwo pasti lebih sakit lagi. Ini aku harus ngomong beneran. Hawak sebaik Sunwo. Kok bisa kamu bohongi dia? Aku nggak berani lagi deh. Jangan pura-pura kasihan. Dengge Jahyali. Untuk cowok kayak Sunwo, cuma satu cara yang efektif.
Yaitu dengan tulus, ngerti nggak? Ngerti? Pelajaran kali ini udah cukup pahit. Baik, jangan terulang lagi, dengar. Kalau gitu aku pergi dulu. Kok hari ini kamu berpakaian rapi banget? Bahkan pakai parfum. Jangan-jangan lagi pacaran? Urus dirimu sendiri. Aku pergi. Kok nggak ngetok pintu lagi sih? Cowok juga punya privasi. Ini privasimu? Kamu waktu itu nggak mau aku ikut, ternyata bawa cewek ini. Apaan sih ini? No mau ngapain? Masker wajahku belum aku pakai tadi. Sudut pengambilannya bagus. Apaan sih? Aku cuma nonton fashion show sama dia, berlebihan banget. Bahkan masker wajahku diambil juga. Kenapa dia? Di mana model dan selebriti kecilmu yang lain? Jangan terus-terusan bilang ini itu. Dia punya nama, tahu. Aku perkenalkan, namanya. Namanya yang Sinran. Kamu kenal dari mana? Ketemu waktu di pusat desain. Cuma desainer kecil, perlu segitu perhatiannya? Bahkan diajak nonton pertunjukan penting gitu. Enggak. Kamu cemburu ya? Sini duduk-duduk. Segitunya amat sih? Ayo sini. Dengerin ja. Next time aku ajak kamu ke New York Fashion Week, ok? Ini apaan sih? Karena udah ketahuan, aku kasih tahu. Dia itu cewek yang dulu pernah aku ceritain. Cewek yang aku suka. Gimana? Kirekam. Kelas atas? Angle fotonya juga bagus. Ekspresi apa ini? Kakakmu pakaran lo. Sebagai adik, harusnya kamu senang dong. Cemburu juga ada batasnya. Terus terusan cemburu, maksudmu apa? Aku nggak cemburu. Dia kelihatan bukan cewek baik. Kenapa kamu harus pacaran sama dia? Baru ketemu sekali, kamu tahu apa? Masa langsung bilang dia bukan cewek baik? Kurang ajar. Aku nggak peduli. Kamu kan kakakku, harus dengerin aku. Kamu boleh pacaran sama siapa aja di dunia ini. Tapi nggak boleh sama dia. Aku udah tahu kamu bakal bilang gitu. Next time aku bawa cewek lain pulang. Kamu pasti bilang gini lagi. Aku tahu. Kamu iri karena dia lebih cantik darimu, makanya bilang gitu. Iya ya, Kom. Dia lebih cantik dariku? Ayah. Kalian cowok-cowok buta semua. Apa maksudmu cowok-cowok buta? Kami cowok-cowok ini kenapa sih? Aku bilang ke kalian berdua. Kenapa kalian kakak beradik selalu ribut? Minum dulu, tenangin diri. Dengerin, kamu datang pas banget. Adikku tahu aku sama Sinran. Dia nggak setuju. Tolong bantu aku ngebujuk dia. Ini gimana sih? Bicara dong. Sebelumnya aku udah cerita soal Sinran. Kamu juga setuju-setuju aja. Lagi pula kalau bukan karena kamu. Mana mungkin kami bisa cepat-cepat jadian? Ayo bicara. Cepat bujuk dia dong, istri kamu. Jialin itu Jiawen dia. Oke deh. Kalian semua sembunyiin aku. Keren banget sih. Maksudnya apa ini? Kalian berdua ini kenapa sih? Bicara dong. Gak apa-apa. Jialin. Kamu sama kakakku ngapain sih? Kenapa yang Sinran bisa pacaran sama kakakku? Jangan bilang ini kebetulan. Aku gak percaya sama sekali. Jialin, ini urusan pribadi kakakmu.
Beneran bukan konspirasi apa-apa. Dermawan banget sih kamu. Sampai ngasih perempuan yang pernah kamu cintai. Kamu ngomong apa sih? Gak mau ribut sama kamu. Aku juga gak mau kakakku tahu urusan kalian. Pokoknya aku gak bisa kayak kamu. Aku gak bisa nerima sainganku. Pacaran sama kakak yang paling aku sayang. Sehari aja gak tahan. Jialin. Urusan Jiawen aku gak bisa banyak komentar. Aku juga gak bisa ikut campur. Tapi urusanku sendiri aku bisa atur. Sudah ku bilang, aku sudah punya pilihan. Jadi aku gak akan ingkar janji. Tenang aja. Aku gak akan di luar. Punya hubungan sedikit pun sama perempuan lain. Dalam situasi kayak gini, gimana aku percaya kamu? Lihat tuh Jiawen. Sekarang bukan cuma Jiawen yang naksir. Tapi mereka berdua saling suka. Menurut aku, sekarang yang harus kamu lakukan adalah ikhlas kasih mereka doa. Bahasanya bagus banget. Siapa? Cuma main-main sama perasaan kakakku. Kalau kamu mau curiga apa aja, aku gak bisa apa-apa. Tapi, kalau mau tahu seseorang tulus atau enggak, kamu harus lihat orangnya. Lihat Jiawen, dia sekarang. Jiawen sekarang setiap hari bahagia. Apa salahnya? Dan aku sebagai penonton, aku hanya bisa memberi doa. Aku harap kamu juga begitu. Sudahlah, aku tidak mau bicara. Lagi pula urusan kakakku aku juga tidak bisa urus. Kamu istirahat yang baik ya. Aku pulang dulu. Masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Yang Shinran, kamu tunggu saja. Mereka benar-benar cinta pertama. Ya, benar. Kamu ceritakan lebih detail lagi. Mereka berdua. Waktu kuliah sudah bersama. Lalu kemudian tidak tahu karena apa, akhirnya berpisah. Adikku juga selalu melarang membicarakan ini. Tapi waktu dia kembali dari Singapura, dia mencari ke seluruh dunia. Orang ini aneh juga ya, kalau ada jodoh memang ajaib. Akhirnya mereka bertemu di bar. Aku tahu tidak sesederhana itu. Aku kira mereka kenal karena kerja di bar. Ternyata cinta pertama. Bukan. Cinta pertama atau bukan, apa begitu penting? Kamu tidak tahu cinta pertama di hati seseorang. Sangat penting, aku paling tahu. Aku perkirakan perasaannya ke Shinran. Seperti perasaanku ke dia. Jialin, kurasa kamu terlalu banyak pikiran. Adikku pasti bukan orang seperti itu. Dia pasti bisa melepaskan, hanya masalah waktu. Kalau tidak bisa, aku pukul juga sampai dia bisa melepaskan. Hei, biar aku tebak kamu sedang apa. Pasti sedang memikirkan aku. Kalau aku bilang tidak, Kalau tidak, kamu setiap saat memperhatikan aku, segala hal dilakukan. aku tidak mau bercanda lagi. Aku mau makan. Aku tidak bercanda, sebentar lagi harus ke pusat desain untuk urusan. Kamu benar-benar mau datang sekarang? Tidak apa-apa, kita kan rekan kerja, tidak masalah. Baiklah. Oke, sampai jumpa nanti. Dah. Shinran, kita makan bersama yuk. Tidak usah, kalian duluan saja. Aku masih sibuk. Baiklah, cepat ya, kami tunggu. Ayo kita pergi.
Ini desain yang kamu buat? Dengan level kamu seperti ini. Pura-pura tidak dengar ya. Aku ada hal penting yang ingin dibicarakan. Ayo kita keluar. Daripada membuatmu malu di sini. Aku tidak melakukan hal yang memalukan, tapi memalukan. Baiklah, aku meremehkanmu. Kalau begitu, bicaralah di sini. Jika kamu ingin memaksaku mengundurkan diri, aku pikir sudah cukup. Aku sudah menjelaskan dengan jelas. Siapa yang mau membicarakan ini? Aku bilang ini hal penting. Itu karena Sunuo. Sunuo sangat penting bagimu, tapi tidak bagiku. Ini tidak perlu dibicarakan lagi. Maaf, aku harus bekerja. Carol Loyun, aku tidak peduli urusan kerja atau pribadi. Sudah kujelaskan dengan jelas. Kenapa kamu seperti ini? Seharusnya aku yang bertanya. Selalu berpura-pura polos. Aku tahu semua niatmu. Menipu satu demi satu. Apa yang kamu inginkan? Kenapa? Aku benar, kan? Aku kira kamu sangat mencintai profesi desainer ini. Hanya untuk bertahan di perusahaan kami. Ternyata ambisimu lebih dari itu. Kamu terlalu licik. Apa maksudmu? Apa yang kamu bicarakan? Kakakku sudah memberitahuku. Hanya dia yang menganggapmu cinta sejati. Tapi aku melihat dengan jelas. Kamu hanya memanfaatkan dan menggoda dia. Ditinggalkan tidak rela, ditinggalkan tidak terima. Lalu mencari pangeran bodoh untuk jadi Cinderella, ya? Aku beritahu. Aku bahkan tidak mengenal kakakmu. Siapa kakakmu? Siapa kakakku? Ding Jiawen. Di studio ini, kalian bekerja sama, menciptakan sesuatu. Bercanda mesra. Kamu bilang tidak mengenalnya? Itu terlalu palsu. Panggilannya cukup mesra. Nama wakil presiden bisa kamu panggil sembarangan? Yang Shinran, ini peringatan terakhirku. Jangan bermimpi. Atau kamu akan berakhir buruk. Jalan. Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi tadi? Kamu? Kamu pergi ke kantor pusat untuk jadi wakil presiden. Tapi bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Kakak, kamu jangan kejar dia lagi. Wanita seperti ini jelas-jelas hanya mengincar uang keluarga kita. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Kamu tahu tidak? Kamu sudah cukup membuat keributan? Kalau kamu tidak mengenal Yang Simran, jangan asal bicara, oke? Aku tidak tahu dia seperti apa orangnya. Sadarlah sedikit, Kak. Justru kamu yang tidak sadar, kan? Yang Simran sama sekali tidak tahu. Identitas asliku, kamu mengerti tidak? Sudah, jangan marah. Kamu masih ingat rahasia kecil yang aku bilang waktu itu? Yaitu identitasku. Kalau begitu, kenapa kamu sembunyikan dariku? Karena aku khawatir identitasku akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi kita berdua. Kalau begitu, katakan padaku, apakah karena identitas khususku, aku bisa masuk perusahaan? Aku jamin, benar-benar bukan. Karena saat aku melihatmu di supermarket waktu itu, awalnya aku tertarik dengan pakaian yang kamu desain. Baru kemudian memperhatikanmu. Lalu melihatmu menggambar sketsa itu. Aku merasa bakatmu tidak boleh sia-sia begitu saja. Jadi aku, dari sisi perusahaan, ingin merekrutmu untuk bekerja di perusahaan. Benar-benar tidak ada niat pribadi sama sekali?
Sebenarnya ada sedikit sih. Karena kalau tidak ada kamu, aku juga tidak akan datang ke sini untuk bekerja. Sudah, Simran, jangan marah padaku. Aku tidak sengaja. Lagi pula aku tidak ada niat jahat kan? Jangan marah, dengar tidak? Ada apa? Masih keberatan? Tentu saja keberatan. Wakil Presiden perusahaan, kamu menggandeng tangan seorang karyawan kecil ke sana kemari. Bagaimana aku bisa bekerja di sini nanti? Aku benar-benar tidak sengaja menipumu. Karena aku khawatir kalau kamu tahu identitasku, kamu akan lari. Kenapa aku harus lari? Karena kamu bukan tipe gadis yang materialistis. Kalau kamu tipe gadis yang matre, aku malah tidak terlalu memperhatikan, sungguh. Aku selalu khawatir, identitasku ini akan menimbulkan masalah yang tidak perlu antara kita. Kamu bicara seolah-olah sangat masuk akal. Semua alasan ada di pihakmu. Tentu saja tidak, bagaimanapun ini adalah kesalahanku. Baik secara profesional maupun pribadi, aku seharusnya tidak menipumu. Tapi jangan salahkan aku. Karena aku agak neurotik, setiap kali ada masalah, aku jadi tidak bisa makan, tidur, atau bekerja dengan baik. Yang paling penting, aku tidak fokus saat menyetir. Tidak boleh seperti ini. Kamu harus bekerja dengan baik. Tidur dan istirahat yang cukup, oke? Jangan buat aku khawatir. Oh, aku janji. Aku tidak akan menipumu lagi. Suatu hari nanti aku pasti akan membawamu pulang. Memperkenalkanmu pada ayah dan ibuku. Ayah dan ibu pasti akan menyukaimu. Katanya ingatan ikan hanya 7 detik. Setelah 7 detik, mereka lupa semua yang terjadi sebelumnya. Semuanya menjadi baru lagi. Kenapa ingatanku harus begitu panjang? Dan begitu jelas. Sekarang aku hanya ingin melupakan semuanya. Biarkan aku menjadi ikan. Atau tenggelamkan ingatanku. Hari ini ayah terlihat sangat tampan. Iya, ketampanan ayah hanya kalah sedikit dariku. Hari ini bahkan si anak sulung ikut membantu menyiapkan meja. Tentu, lihat saja siapa yang berulang tahun hari ini, ya kan ayah? Aku juga mau menikmati kebahagiaan ini. Anak laki-laki dan perempuanku menyiapkan pesta ulang tahun untukku. Dulu di Hong Kong, aku tidak pernah membayangkan akan ada hari seperti ini. Ayah, hari ini bukan hanya satu anak laki-laki dan perempuan yang merayakan ulang tahunmu. Oja, Sunwo mana? Sunim O terlambat. Dia tidak terlambat. Aku menyuruhnya mengambil kue. Selalu memikirkan pacarmu. Hari ini ulang tahun ayahmu, kamu harus tahu prioritas. Iya, Bu. Ayah ibu, aku ambil minuman dulu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nyonya, ada yang mencari tuan muda di luar. Aku lihat dulu. Halo Bos Lim. Kamu dari Departemen Desain Perusahaan. Aku yang Sinran.
Kalau ada urusan bisnis, bicaralah di kantor. Kenapa datang ke rumah? Aku, Kamu datang, aku sedang menunggumu. Jiawen, hari ini ulang tahun ayahmu. Di rumah tidak membicarakan urusan kerja. Aku tentu tahu itu. Yang Xine Ran Pekarku. Ibu, bukannya ibu selalu bilang, ingin aku bawa pacar untuk berkenalan dengan ibu? Kesempatan hari ini kan bagus. Baiklah, ayo masuk dulu. Eyo. Apa ini? Ini kamera ajaib. Seru banget ya. Oh ya, Paman, ini. ini teman Jiawen dulu di pusat desain. Ibu, aku sudah bilang dia. Kebetulan acara keluarga. Silakan duduk. Hari ini ulang tahunku, keluarga makan bersama, jangan sungkan. Jiawen, tolong temani. Nanti juga cepat akrab. Dulu pernah ketemu di kantor. Aku heran kenapa kamu sibuk menyiapkan alat makan hari ini. Ternyata sudah direncanakan dari lama, mengundang orang di acara seperti ini. Jelas-jelas mau minta hadiah. Ayah jarang ulang tahun, memberi hadiah itu wajar. Bukannya kamu sudah menyiapkan hadiah ulang tahun sebelumnya? Iya, hampir lupa. Selamat ulang tahun, Paman. Terima kasih, terima kasih. Kenapa pakai kantong hadiah perusahaan kita? Ini juga dipakai untuk kepentingan pribadi? Maaf, aku akan lebih hati-hati. Paman, dengar-dengar Paman suka menulis, jadi saya pilihkan tinta batu. Semoga Paman suka. Tidak apa kalau saya lihat? Ayo. Cantik sekali. Tinta batu duan, pilihan yang bagus. Pantas dulu kamu beli banyak peralatan tulis. Rupanya sudah dipelajari. Ayah, tinta batu ayah kan pesanan khusus dari ahli ternama. Yang kualitas begini, untuk pemberat kertas saja kurang. Jangan bilang begitu. Sudah dikasih, bagaimana bisa ditolak? Ayo, silakan duduk. Bawa ini pergi, di sini mengganggu. Kuenya datang. Maaf, macet jadi telat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Paman. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih, repot-repot datang. Duduk. Ngapain diam, ayo duduk, semua udah nungguin. Ok. Sudah. Lengkap sudah. Hari ini ulang tahunku. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Udah tua jadi nggak banyak bicara. Aku nggak apa-apa. Salahku semua. Awalnya mau kasih kejutan. Nggak nyangka jadi begini. Aku yang nggak bisa kasih kesan baik. Nggak ada hubungannya sama kamu. Xine Ran. Jangan mundur. Ingat aja, apapun yang terjadi kapanpun. Aku selalu ada di sampingmu. Nggak akan mengubah perasaanku padamu. Tenang ayah. Dua hari lalu udah dibicarakan, jangan lupa ya. Tenang, aku selalu ingat. Nanti cari kesempatan ngobrol sama dia. Sunwo akhir-akhir ini performanya luar biasa. Kayaknya kalau dibicarakan hari ini, dia pasti bisa. Aku nggak ngerti. Sunwo ini sebenarnya baik apa sih? Sam kamu rela berkorban saja nih. Mama papa juga nggak dianggap ya. Aku cuma pengen tenang aja. Biar hubungan kami lebih erat. Kalau udah stabil, aku pasti pulang, oke? Iya Mama Jerti. Sunwo ini. Papa dengar dia bisa main catur. Ajak ke ruang belajar main bentar. Sunwo, kemampuan caturnya lumayan. Kita harus sering main, tapi kamu harus ngasih kalah. Paman jangan bilang gitu.
Selama ini kan paman yang ngasih kalah. Lain kali kalau ada waktu, aku langsung dateng main sama paman. Papa, kayaknya Sunwo nanti nggak ada banyak waktu main. Dia bakal sibuk banget. Sunwo, ada sesuatu yang mau kubicarakan. Anda bilang, Grup membuka cabang baru di Shenzhen. Untuk menangani bisnis di Hong Kong, saya sangat menghargai. Jadi saya ingin mengirim Anda dan Jalin untuk mempersiapkannya. Bagaimana menurut Anda? Sunwo, sebenarnya ibu melakukan ini untuk perkembanganmu. Peluang di Shenzhen sangat besar. Dan tidak ada hubungan interpersonal yang rumit. Saya juga bisa menemani Anda ke sana. Bukankah ini dua keuntungan sekaligus? Bu. Niat baik Anda, saya sudah benar-benar mengerti. Tapi, mungkin kali ini saya harus menolak niat Anda. Kenapa? Anda tidak harus langsung setuju, pertimbangkan dulu. Saya sudah membuat keputusan. Surat pengunduran diri pun sudah saya tulis. Anda mau mengundurkan diri? Dengarkan dulu Sunwo. Utamanya, selama ini bekerja di perusahaan. Saya merasa keahlian saya tidak terlalu sesuai dengan bisnis perusahaan. Saya tinggal di perusahaan pun tidak bisa membantu banyak. Tapi kalau Anda mengundurkan diri, mau ngapain? Saya ingin mencoba peruntungan sendiri di luar. Kalau Anda sudah mantap, rencana selanjutnya? Saat saya bekerja di Singapura, saya bekerja di sebuah firma arsitektur. Belakangan ini dia ingin mengembangkan bisnis di sini. Bosnya, Jirui, juga teman baik saya. Dan mengajak saya bergabung, yang terpenting saya merasa keahlian ini sesuai dengan latar belakang saya. Jadi, saya sudah bicarakan hal ini dengan Jiawen. Jiawen juga setuju dengan keputusan saya. Buah yang dipaksa tidak akan manis. Kalau Anda sudah memutuskan, saya tidak memaksa. Terima kasih, Bu. Jialin, maafkan saya. Sebenarnya saya berencana akan bergabung dalam beberapa hari ini, tapi Tidak perlu menjelaskan. Keputusanmu tidak mempertimbangkan saya. Anda sama sekali tidak memikirkan saya. sungguh, saya sudah mempertimbangkan Anda. Alasan saya membuat keputusan ini, saya ingin membuktikan kemampuan saya sendiri, meraih prestasi. Lalu membuktikannya padamu. Anda membuat keputusan ini oleh karena kamu masih belum bisa melupakan yang Shinran itu. Jialin, apa yang kulakukan selama ini, kamu sudah lihat kan? Aku juga ingin seperti yang kamu katakan, membuat kita berdua menjadi pasangan yang sesungguhnya. Menjadi suami istri. Sebentar, ada telepon. Halo Jirui, ada apa? Aku sedang bersiap pulang ke kantor. Ya sudah, kamu tunggu sebentar ya. Baik-baik, aku segera datang. Sampai jumpa nanti. Aku harus ke kantor, Jirui perlu aku. Kalau begitu telepon besok, oke? Tidak boleh. Dengar kata-kataku Jialin, aku kan ada pekerjaan. Dengarkan, besok aku telepon kamu. Cepat pulang. Yang Shinran, aku sudah berusaha keras tapi tetap tidak bisa masuk ke hati semua. Ini semua karena kamu. Kamu seharian berkeliaran di sekitar keluarga kami. Apa maksudmu sebenarnya? Aku tidak bisa membiarkanmu bertindak semaumu. Aku Ding Jialin tidak mungkin kalah dari kamu. Ngapain melamun, latihan di sini? Ayo masuk. Ibu, aku ingin bicara tentang Shinran. Dan masalahmu dengan yang Shinran itu, aku sama sekali tidak setuju. Jangan karena masalah Sunwo, kamu melampiaskan pada kakak. Aku tahu batas dalam hal ini. Ibu, aku belum selesai bicara. Kalian tidak tahu siapa yang Shinran itu. Dulu kerja apa? Dia bekerja di klub malam. Dia itu wanita penghibur, tahu. Kalau tidak percaya tanya sepupu, aku sudah beberapa kali bertemu dengannya. Bekerja di bar bukan hal baru baginya. Kamu tahu ini. Ini tidak mungkin. Jialin, jangan asal bicara. Aku tidak asal bicara. Iya, menurutku dia anak baik-baik. Aku sudah banyak lihat wanita penghibur. Dulu waktu di Hong Kong.
Aku sudah bertemu keluarga Sinran. Sinran tidak mungkin seperti itu. Meskipun dia pernah bekerja di bar. Dia tidak mungkin jadi wanita penghibur. Apalagi, aku sudah melamarnya. Menurutku, wajar saja kalau laki-laki main di luar. Ini soal pernikahan. Yang Sinran ini bukan calon yang cocok. Karena keluarga kita tidak bisa menerima perempuan yang punya noda. Tapi bukannya kamu bilang kamu mengagumi bakatnya? Itu penilaian untuk karyawan. Tapi sebagai menantu, dia sama sekali tidak cocok. Karena dia tidak sepadan denganmu. Bicara baik-baik dong. Apa maksudnya punya noda? Ini belum pasti. Aku juga tidak sepadan denganmu. Bukankah kita sudah melewati bertahun-tahun? Ibu, 20 tahun lebih hidupku sebelumnya. Semua diatur olehmu, masa pernikahanku. Juga harus kamu atur? Kenapa kamu bisa setuju? Tapi dengan Sinran kamu tidak setuju? Sudah, kamu tidak perlu jawab. Karena pendapatmu tidak penting. Kebahagiaanku harus kuatur sendiri. Hei Ding Jiawen, kamu gila ya? Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Baik, tidak ada yang bikin tenang. Pergi ke kamarmu. Sayang, buat apa seperti ini? Masalah Sunwo dan Jialin belum jadi pelajaran? Kita sebagai orang tua, mana bisa menang melawan anak? Meskipun menang, mereka juga tidak akan bahagia. Dulu waktu di Hong Kong, ada yang bilang padaku, yang paling penting dalam hidup adalah bahagia. Kenapa kamu tidak mengerti? Sudah pikun ya? Anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan akan menikah dan pergi. Tapi anak laki-laki akan meneruskan bisnisku. Dan mengembangkannya, aku tidak bisa membiarkannya memilih. Anak orang biasa, yang tidak membantunya sama sekali. Bisnis. Waktu kita menikah dulu punya bisnis apa? Sayang. Kok kamu bisa berubah seperti ini? Apa maksudmu? Maksudku, bisnis bukan segalanya, tidak sama dengan bahagia. Punya bisnis kenapa? Yang penting dalam hidup itu bahagia. Aku tahu aku menyebalkan, aku tahu sudah berkali-kali bilang. Tapi kamu dengar berkali-kali, belum tentu mengerti. Hei Jialin, kalungnya ku bawa. Kamar 1709. Baik, tunggu aku. Ayo Jialin. Aku akan membantu memakaikan kalung untukmu. Tidak usah. Bagaimana melihat wanita yang pernah kau cintai akan menjadi pengantin orang lain? Sangat menyakitkan ya. Jialin. Sinran sekarang adalah kakak iparmu. Mereka berdua sampai hari ini karena cinta. Jika masih marah seperti ini, apa kau merasa tidak bersalah kepada Jiawen? Kenapa aku tidak bersalah kepada Jiawen? Aku ingat kita sudah membicarakan masalah ini selama ratusan tahun. Kenapa tidak ada habisnya? Apakah nanti jika kita berdua bersama, kita masih harus bertengkar setiap hari karena masalah ini? Jika kau memberiku kepercayaan yang cukup, kau pikir aku akan terus memikirkan masalah ini setiap hari? Kau pikir aku ingin seperti ini? Kalau begitu katakan, apa yang harus kulakukan untuk memberimu kepercayaan? Kau harus aktif melakukannya. Bukan bertanya padaku apa yang harus dilakukan. Aku sudah cukup aktif kan? Apa ini? Buka sendiri dan lihat saja. Bagaimana? Aku ingat kau pernah bilang padaku. Kau selalu kekurangan sepasang anting yang cantik. Lalu suatu hari aku melihatnya. Aku pikir cukup bagus, jadi aku membelikannya untukmu. Suka? Menurutmu ini, apakah termasuk dalam aturan pacaran? Kejutan sesekali? Jahat. Aku pikir kau benar-benar tidak tahu cara membuat wanita senang. Tapi aku beritahu dulu, anting ini sangat murah. Kau tidak boleh meremehkannya. Jika itu yang kau beli, bagiku sangat berharga. Sunwo,
Sebenarnya yang kuinginkan sangat sederhana. Aku hanya ingin kau seperti sekarang, selalu memikirkan aku. Aku sudah sangat puas. Xiao Sui, aku tidak mempersiapkan apa-apa. Persiapkan apa? Suruh orang tuaku memberi angpau besar saja. Ja, Mingwei. Nanti biarkan Xiao Sui mengenalkanmu pada kerabat kami. Bertemu dan saling mengenal. Setelah urusan kalian pasti nanti harus mengunjungi mereka. Baik, aku mengerti paman. Ayo kita turun dari mobil. Sepertinya orang tuaku cukup menyukaimu. Kita menghadiri pernikahan siapa? Kebetulan banget. Kakak, jangan lari-lari, ada mobil bahaya. Kakak, Ayah. Kamu juga datang untuk menghadiri pernikahan tante kecil? Tante kecil. tante kecilnya adalah Yang Xinran. Yang Xinran. Yang Xinlei. Dunia ini memang kecil. Tak disangka kita menghadiri pernikahan yang sama. Kalian pasti tamu dari pihak mempelai pria, ya? Jawen adalah sepupuku. Jadi yang selalu nempel sama Jawen dan ingin jadi bangsawan dadakan adalah adikmu itu. Pantasan saja. Hebat juga. Xiao Shui. Ayo ke sini sama mama. Xinran dan Jawen berdua saling mencintai dan cocok. Aku pikir, orang yang selalu nempel sama orang lain bukan adikku, kan? Kakak hari ini pakaiannya keren banget. Ayah. Kenapa kamu bawa tante jahat ini? Bikin bete. Anak nakal. Xiao Shui. Lihat, dia baru buka mulut langsung ngomong jahat. Lebih tidak tahu aturan daripada anak kecil. Nona Tan, Kanggan marah. Anak-anak kan polos, kamu jelas belum punya anak. Anak-anak memang suka nakal dan rewel. Jangan diambil hati. Xiao Shui. Ayah, Ini bagaimana? Anak ini adalah anakmu? Ya. Berarti dia sudah berkeluarga, dong. ayah, dia sudah bercerai. Bercerai? Kamu bilang dia masih single. Ayah, Sekarang dia bukan hanya sudah menikah, tapi juga punya anak. Apa yang terjadi? kakak, ayo kita pergi. Di sini membosankan. Ayo kita masuk dan makan enak. Ayah. Aku tidak bisa tidur denganmu lagi. Hari ini aku mau tidur dengan ibu. Kamu dan nenek jangan merindukanku, oke? Oke, aku mengerti. Kakak, ayo pergi. Ayo pergi. Dara ayah. Tante superiate. Kakak, ini anak ini. Anak ini sudah diberikan kepadamu oleh pengadilan, benar? Apa-apaan ini? Dia lebih tua darimu 12 tahun sudah cukup buruk. Dia bahkan sudah bercerai dan punya anak. Xiao Sui, kamu ingin membuat kami marah, ya? Ibu, aku memang mencintainya. Dan dia bercerai karena aku. Ibunya akan mengurus anak itu, tidak akan mengganggu hidup kita. Camel. Anak ini sehari, aku bilang apa sehari? Setelah pernikahan selesai, aku akan menghitung denganmu. Ayo kita masuk. Benar-benar. Xiao Shui. Aku sudah bilang dari dulu. Saat pertama kali bertemu mereka. Seharusnya aku ceritakan semuanya. Sekarang bagaimana? Siapa yang tahu akan seperti ini? Tenang, aku yang urus. Ayo kita masuk. Hello, Boss Lu. Apa? Barang ditahan bea cukai? Oke, aku segera ke sana. Ada apa lagi? Kamu mau pergi lagi? Bos Liu ini kamu juga kenal. Tidak bisa diabaikan. Aku tidak peduli, hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Sui, jangan nakal. Di suasana seperti ini, kalau aku tinggal, hanya akan membuat orang tuamu kesal. Jangan nakal, ya. Aku pergi dulu. Gao Mingwei. Camel.
Maaf, Cantik sekali. Hari ini pakaianmu cukup seksi, ya. Boleh juga. kamu juga tampan. Mau merayu gadis kecil? Apa maksudmu? Aku kan tamu undangan. Hanya kamu tamu undangan. Bagaimana? Merasakan aura pernikahan keluarga kayak kami belum? Rasanya sudah terasa. Lihat penampilanmu, aku tahu auranya cukup besar. Tapi acaranya sih, biasa-biasa saja. Nanti kalau adikku menikah, pasti lebih bagus dari ini. Aku dengar mereka mau ke Maldives. Yang terhormat para tamu undangan dan sanak saudara. Selamat pagi para hadirin. Mari kita sambut kedua mempelai dengan tepuk tangan meriah. Silakan para tamu undangan mengambil tempat duduk. Selanjutnya, mari kita saksikan kedua mempelai bertukar cincin. Kini mari kita ajak mempelai pria dan wanita minum anggur kebahagiaan bersama. Dick, menurutku, beberapa perasaan harus tetap disimpan. Kita kan laki-laki, benar kan? Jangan lupa, ada seorang wanita yang menantikan kebahagiaan darimu. Tenang saja. Aku tahu batasanku.
Aku merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Mimpi indah atau mimpi buruk? Tentu saja mimpi indah. Kalau begitu mari kita hidup dalam mimpi ini selamanya. Dan tidak pernah bangun lagi. Aku merasa aku adalah pria paling bahagia di dunia ini. Karena mulai besok, setiap pagi saat aku bangun, yang pertama kali aku lihat adalah kamu. Dan saat malam tiba, aku juga bisa membuatmu tertidur dengan lenganku sebagai bantal. Mulai sekarang di setiap sudut ruangan ini, akan ada bayangan dan senyumanmu. Jawan. Aku juga mencintaimu. Ibu, pagi. Kamu pikir pakai piyama ini keren ya? Piyama hanya boleh dipakai di dalam kamar. Keluar harus berpakaian rapi. Keluargamu tidak mengajarkan itu? Maaf ya, Ibu, pagi. sudah tidak pagi lagi. Kalian berdua, berpakaian rapi dulu baru boleh keluar. Dengar? Aku lupa memberitahunya soal piyama. Kami akan segera turun. Tidak apa-apa. Maafkan aku. Hari pertama ini aku belum terbiasa. Kupikir masih di rumah. Jadi aku keluar pakai piyama. Gak apa-apa, ini cuma hal kecil. Nenekku dari keluarga besar, jadi aturannya lebih ketat. Ibuku nggak ngizinin kita keluar rumah pakai piyama. Jadi harus rapi dulu baru boleh keluar. Ribet amat sih. Ayah, Nanti aku bakal ingat. kamu baru datang beberapa hari, wajar aja belum terbiasa. Aku rasa bisa pelan-pelan menyesuaikan diri. Jangan khawatir. Sayang. Ibuku bilang perusahaan lagi sibuk persiapan IPO. Jadi bulan madu kita mungkin harus ditunda dulu. Maaf ya, sayang. Gak apa-apa, kerjaan lebih penting. Kamu urus saya pekerjaanmu. Yang penting kita bisa bersama setiap hari. Istri yang baik banget. Ayo buruan sikat gigi dan cuci muka, terus kita makan. Oak, Jangan terlalu keras, dia baru pertama kali masuk. Butuh proses kok. Dulu aku juga nggak ngerti aturan beginian. Setiap hari cuma pakai celana pendek keliling rumah. justru karena baru masuk, harus diajarin aturan. Betul. Aku cuma terima dia sebagai menantu keluarga Ding. Bukan berarti harus menerima semua kebiasaannya. Keluarga Ding apaan sih? Udah dateng ya berarti keluarga sendiri. Ayah kok malah belain orang luar sih? Ada apa? Gak apa-apa. Ayo pergi. Pagi.